saya mendukung. Tapi caranya yang salah. Kayak zaman penjajah ini. Bikin keruan ya. Cuma Pak Deddy itu, Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahan yang seperti otoriter itu. Mentang-mentang dia gubernur tidak melihat keadaan, paling tidak dia berbuat dulu sesuai dengan SOP. SOP jalankan. Teguran pertama, kedua, dan ketiga sosialisasi dulu. Jangan seperti ini. Ya ini negara jajahan, kita udah merdeka. Kang Deddy Mulyadi otoriter. Waduh, ini sudah sangat keterlaluan sekali ya. Ucapan itu dilontarkan oleh Kades Srijaya Kabupaten Bekasi yang waktu itu menolak di wilayahnya itu bangunan-bangunan yang berdiri di bantaran kali dibongkar. Waduh, sampai mengatakan Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat itu otoriter, mentang-mentang gubernur katanya. Bahkan kepala desa tersebut juga mengatakan ini bukan zaman penjajahan, kita sudah merdeka. Sangat berani sekali ya. Padahal niat Kang Deddy Mulyadi tentu saja sangat baik sekali untuk warga Srijaya Bekasi itu ya, yaitu supaya tidak terjadi lagi yang namanya banjir, sehingga kali-kali ataupun sungai-sungai yang berada di wilayah desa Srijaya itu akan diperlebar, akan dibersihkan, dan bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas di bantaran kali itu akan dibongkar. Karena memang bantaran kali itu bukan untuk bangunan, seharusnya seperti itu kan. Tetapi Kades Srijaya ini tidak terima. Ya mungkin karena pemasukan dia sebagai kades, setoran dari warung-warung itu mungkin akan hilang nantinya jika bangunan-bangunan itu dibongkar. Waduh. Lalu seperti apakah asal muasal perdebatan yang terjadi antara Kades Srijaya ini dengan sang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sehingga Kades itu berani mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini otoriter? Mari kita saksikan sama-sama videonya. Banyak warga yang ini mulai muncul perdebatan yang kosong Pak. Kalau kita minta izin kepala desa atau lurah itu banyak perkakasnya. Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Coba gimana? Pak, saya muncul warga nih. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin Pak. Saya dari masih kecil diberanakan. Orang tua saya sudah punya warung di situ Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak Pak. Ya, saya ngaku saya salah Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini Pak. Saya kan habis banjiran. Iya. Habis kerugian Pak. Ini mau jelang Lebaran. Alangkah baiknya yang ada masih materialnya saya fungsikan sebagai warung lagi Pak. Pak lama Pak. Ini kita ini ngejar waktu Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya bongkar sendiri. Itu si Kades itu ngotot banget kelihatannya ya. Karena barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai. Bapak sekarang gini. Saya hitung, saya bayar. Berapa nilai materialnya saya bayar. Ayo Pak. Oke? Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan pemimpin yang zolim Pak. Coba warga nih. Ya. Udah warungnya nanti dihitung. Solusi Pak. Nah loh, Bang Deddy ngamuk tuh mau bayarin berapa katanya tuh. batanya, berapa semennya saya hitung, saya bayar. Ya, oke. Ya udah. Oke ya. Janji. Sebentar dulu. Tapi nanti harus jujur, jangan ditambah-tambahin ya. Kita nggak boleh rugikan negara. Akan berbuat adil Pak. Saya janji. Iya. Untuk kemaslahatan. Nah ini kok sikap kepala desa Srijaya ini jadi berubah begini ya setelah Kang Deddy Mulyadi mengatakan akan mengganti rugi. Waduh. Tadi ngotot-ngotot ya kan, giliran udah mau dibayarin baik-baik dia sekarang ya. Waduh. Kenapa nggak langsung aja bilang bahwa ingin diganti rugi ya? Jangan mengatakan otoriter segala. Intinya mah duit. Sangat ketara banget perbedaannya ya sebelum dan sesudah. Oke, mana yang tadi agak marah ke saya? Pak Kades. Oke. Langsung jadi baik dia. Ya, setuju kan? Setuju. Kalau ada penggantian bangunannya. Iya, diganti. Alhamdulillah. Tadi saya mendukung program Pak Gubernur. Bukan program saya, program Bapak. Ya. Kan yang kebanjirannya Bapak, bukan saya. Saya tapi kan ini didampingi oleh Pak Gubernur dan Bupati. Ya. Jadi ini Pak Bupati ini dan Gubernur berbuat dikawal oleh Kapolres, berbuat kebaikan untuk warga orang sini kebanjiran. Ya wes,
Aman toh? Aman. Aman ya? Aman Pak? Aman Pak, aman. Siap. Ya udah nggak marah lagi sama saya? Siap Pak, saya bukan marah Pak. Bukan. Iya. Oke ya, udah bilang. Pokoknya ini contoh di Bekasi, di daerah mana ini namanya? Tambun Utara. Oh, Tambun Utara ya. Gabus ya. Desa Srijaya. Ini Tambun Utara, Gabus, Desa Srijaya. Bangunan di sepadan sungai, bongkar semuanya. Bongkar semua. Oke. Oke. Mantap. Mantap. Bongkar. Tapi tercetusnya oleh gubernur. Nah, setelah dapat duit, Kades Sriwijaya ini langsung membuat klarifikasi dan permintaan maaf. Bahkan dia juga mendukung katanya Kang Deddy Mulyadi ya. Ini setelah dapat duit nih, kita lihat sama-sama videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dani Hermansyah bersama masyarakat Desa Srijaya yang terdampak bongkaran liar mengucapkan kepada Kang Deddy, mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikannya. Yang ternyata saya mengatakan otoriter, ternyata di balik itu semua ada kebaikan. Alhamdulillah dengan pernyataan Kang Deddy, beliau akan mengganti semua kerugian yang ditanggung oleh masyarakat Desa Srijaya. Terima kasih Kang Deddy. Sekali lagi, saya mohon maaf atas ucapan saya. Terima kasih. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Setelah mengkritik, setelah mengatakan Kang Deddy Mulyadi otoriter, kemudian kepala desa tersebut mengklarifikasi, meminta maaf, bahkan mendukung kebijakan ataupun program Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kepala desa tersebut sudah mendapatkan ganti rugi alias sudah mendapatkan duit. Tadi kita bisa melihat ya, sebelum dan sesudah Kang Deddy Mulyadi mengatakan ingin mengganti. Betapa kepala desa itu ngotot, katanya ini malah menambah masalah. Kemudian Kang Deddy Mulyadi berucap jika semua kerugiannya akan diganti oleh Kang Deddy. Nah barulah sang kepala desa tersebut melunak hatinya dan senyum-senyum cengengesan baik-baikin Kang Deddy Mulyadi. Ini tentu saja hal yang sangat gimana ya menurut saya. Tadinya marah-marah, kemudian setelah mendengar uang ganti rugi langsung baik lagi. Waduh, bisa aja ya ini ke sang kepala desa ini. Nah teman-teman, kejadian tersebut berada di Desa Srijaya, Kabupaten Bekasi. Dalam hal itu, Kang Deddy Mulyadi ingin menertibkan ataupun membongkar bangunan-bangunan liar tanpa izin yang memang berdiri di atas bantaran kali ataupun sungai yang berada di Desa Srijaya, Kabupaten Bekasi itu. Namun mendapatkan penolakan dari salah satu warga, bahkan dari kades ataupun kepala desanya turun langsung menolak relokasi ataupun menolak pembongkaran bangunan-bangunan yang berada di sepanjang bantaran kali Bekasi itu. Bahkan kepala desa tersebut sempat bersih tegang ya, berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi mengenai pembongkaran. Tetapi setelah Kang Deddy Mulyadi mengatakan akan mengganti semua biaya kerugiannya, sang kepala desa tersebut langsung luluh, melunak. Bahkan sang kepala desa itu membuat video klarifikasi permintaan maaf. Padahal aneh ya kadang-kadang. Seperti yang Kang Deddy Mulyadi tadi katakan, aneh kadang-kadang ya. Dia membangun di atas tanah orang, membangun di atas tanah negara. Gak ada yang nyuruh dia membangun situ, malah dilarang, malah gak boleh. Tetapi ketika dibongkar, ketika mau diambil lagi apa negara, ketika mau ditertibkan, mereka minta ganti rugi. Ini sungguh aneh ya, fenomena di negara kita ini. Dia yang menempatin tanah orang, dia yang nyerobot tanah negara, dia yang seenaknya membangun bangunan di atas tanah negara, ketika dibongkar langsung minta ganti rugi. Padahal sertifikat nggak ada, izin mendirikan bangunan nggak ada, izin usaha nggak ada, tetapi masih bisa meminta ganti rugi. Itu yang aneh gitu loh. Kalau memang itu tanah pribadi, punya sertifikat, izinnya ada, nah itu boleh minta ganti rugi, itu boleh, marah boleh, karena memang tanahnya itu, bangunannya itu hak murni milik kita sebagai rakyat, itu boleh sah-sah saja ya. Tetapi kan ini mah tanah negara, tanah orang, gak ada sertifikat, gak ada izin, kok minta ganti rugi, bahkan ngotot, bahkan mengatakan katanya Kang Deddy Mulyadi ini otoriter, mentang-mentang jadi gubernur. Selain itu Pak Kades juga tadi mengatakan katanya Indonesia ini sudah merdeka, ini bukan zaman penjajah. Betul, saya pun semua orang pun tahu kita itu sudah merdeka. Anda menjadi kades juga kan sudah merdeka. Kalau masih dijajah Anda nggak mungkin jadi kades, semua orang tahu. Katanya terus juga Kang Deddy Mulyadi seharusnya membongkar bangunan-bangunan itu sesuai SOP, katanya harus ada sosialisasi dulu, pemberitahuan dulu loh.
Pemberitahuan gimana? Kang Deddy Mulyadi sudah memberitahu itu. Lagian nggak usah dikasih tahu pun seharusnya kita mikir, seharusnya kita sadar bahwa bangunan yang kita bangun, bahwa tanah yang kita tempatin itu bukan tanah milik kita, yaitu tanah negara. Dan bangunan yang kita bangun itu menyebabkan banjir. Yang rugi siapa? Rakyat banyak. Lalu kenapa kepala desa ini begitu ngotot ya? Setelah dicek dan setelah saya membaca dari berbagai informasi, ternyata tiap warung ataupun bangunan-bangunan yang berada di bantaran kali itu menyetor uang kepada sang kepala desa itu. Jadi kepala desa itu ada pemasukan tiap bulan atau tiap hari, saya kurang tahu, intinya ada pemasukan. Pantes saja dia ngotot, karena kalau dibongkar otomatis pemasukan dia nggak ada. Nah ini kok aneh ya, kok berdiri di tanah negara kok main sewa-sewain aja. Nggak ada izinnya lagi kan. Setelah ketika dibongkar malah ngotot minta ganti rugi. Aduh, pantesan dia ngotot ya, mata pencahariannya hilang katanya. Aduh. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Padahal Kang Deddy Mulyadi ini berniat baik, ingin merapihkan sungai tersebut, kali tersebut, ingin merapihkan, ingin mempercantik, ingin memperindah supaya tidak menyebabkan banjir lagi. Karena salah satu penyebab banjir yaitu aliran airnya ketika hujan deras, airnya tidak mengalir karena sungainya menyempit, pendangkalan akibat bangunan-bangunan yang berdiri di atas sungai itu. Sungai itu kan awalnya lebar ya, mungkin diuruk dijadikan bangunan. Belum lagi ditambah sampah jadi mampet. Nah itu mungkin salah satu penyebab banjir. Makanya Kang Deddy Mulyadi ingin menormalisasi seluruh sungai yang ada di Jawa Barat supaya meminimalisir bencana alam yang terjadi. Ini menurut saya upaya yang sangat baik, yang sangat bagus sekali yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tetapi walaupun niat baik dari gubernur kita ini, masih saja ada orang-orang yang memang merasa terganggu, merasa terusik, merasa tidak terima dengan kebijakan-kebijakan, dengan langkah-langkah, dengan program-program yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Salah satunya dari kepala desa yang berada di Desa Srijaya Kabupaten Bekasi ini. Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman semua ya? Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup KDM!